Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal pemantapan dan persiapan TKA di SMP Kabupaten Sleman. Kita baca dulu ya soalnya. Seorang pembalap setiap minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak yang tetap dengan kecepatan berbeda-beda. Hasilnya seperti tabel pada gambar berikut. Diberikan pernyataan sebagai berikut, pilihlah pernyataan yang benar lebih dari satu jawaban. Oke. Nah, berarti kita cek dulu ya. Di sini kecepatan dibandingkan dengan waktu. Coba kalian pikir ya, sebagai pengendara sepeda motor. Kalau misalnya kalian kencengin nih kecepatannya, ya kan? Kecepatannya ditambahin, berarti ya makin cepat nyampe dong. Berarti waktunya sedikit. Sedangkan kalau kita kurangin kecepatannya, berarti waktu kita sampai lebih lama. Artinya di sini berbalik nilai. Karena apa? Terbalik. Jadi dia semakin rendah kecepatannya, waktunya semakin banyak. Waktunya ditambahin, waktunya semakin dikit. Jadi nggak akan pernah ketemu, gitu ya. Jadi ini kita simpulkan bahwa tabel ini adalah tabel berbalik nilai, oke? Nah, sekarang pernyataan yang pertama adalah jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Oke, berarti karena di sini jarak tempuh nggak ada urusannya sama tabel ini ya, karena di tabel nggak ada jarak tempuh. Jadi kita pakai rumus IPA yaitu V sama dengan S per T. V-nya V kecil ya, kalau V gede itu namanya volume. Nah, di sini yang ditanyakan jarak, berarti jarak sama dengan V kali T. Nah, V itu berapa? Di sini kita ambil yang dua-duanya datanya ada nih yang ini. Berarti 60 kali 1,5. Nah, dan pastiin satuannya sama. Misal di sini kilometer per jam, di sini jam. Cocok dong, ya kan? Nah, 60 kali 1,5 sama aja kayak 60 kali 3/2. Gitu, karena kan desimal sama pecahan musuhan. Desimal sama perkalian musuhan. Nah, kalau udah kita coret deh. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali 3, 9. Jadi 90 kilometer gitu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua ya. Di sini dikatakan katanya kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah Y sama dengan 30 km. Nah, disinilah kita akan menggunakan rumus berbalik nilai. Gitu ya. Nah, jangan lupa kodenya 1221 supaya kelihatan terbalik. Di sini kecepatan ya. Nah, yang satunya lagi adalah waktu. Gitu ya. Nah, kalau udah kecepatan 1 di sini 60. Nah, waktu 1,5. Jadi, kamu tulisnya rada serong. Gitu ya. Nah, kecepatan 2 di sini ya. Berarti kecepatannya di sini Y, lalu waktu 2-nya adalah 3. Kalau udah kali silang. Kali silang berarti Y sama dengan 60 kali 1,5 per 3. Nah, 3 sama 1,5 kan ada urusannya nih. Ya kan 2 kali lipatnya kan. Ya udah 60 kamu bagi 2. Jadi hasilnya adalah 30 gitu. Jadi kita simpulkan dulu ya. Pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar ya kan. Tinggal pernyataan yang ketiga. Oke, di situ dibilang bahwa selisih waktu tempuh minggu ke-1 dengan minggu ke-4 48 menit. Berarti kita harus ngitung dong. X berapa, Z berapa. Oke. Nah, biar kalian nggak bikin kode-kode lagi, kalian bisa pakai cara yang lebih cepat, tapi kalian harus konsentrasi penuh nih. Konsentrasinya gimana? Nah, ketika kamu pakai data yang dua-duanya ada, di sini kan adanya 60 sama 1,5. Kamu nulisnya serong. Gitu. Kalau udah kamu tulis 45 sama X. Ingat, hati-hati jangan sampai terbalik ya. Kalau X itu khusus yang waktu, 45-nya khusus yang jarak. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau udah kita tulis 60 dan 1,5 di atas per 45. Nah, kalau udah kita coret nih. Sama-sama kita bagi 15. Jadi 4 sama 3. Habis itu 3 sama 1,5 kita coret dapat 2. Ya. Habis itu 4 dibagi 2 ya. Karena kan 4 di atas, 2 di bawah. Jadi jawabannya 2. 2 apa? 2 jam. Ya. Lanjut yang Z-nya.
Berarti kita buat lagi nih 60, di sini 1,5, ya kan? Lalu di sini Z, di sini 75. Ya. Kalau udah kita kali silang. 60 kali 1,5 per 7,75. Oke, kita coret ya. Coret-coret, ya kan? Bagi 15 dapat 4, bagi 15 dapat 5. Nah, kalau udah di sini nggak ada lagi kan yang bisa dicoret, berarti terpaksa kita kaliin aja. 4 kali 1,5 itu 6, ya kan? 6 kita bagi 5. Nah, jawabannya adalah 1,2. Nah, 2 apa? Jam. Ingat ya, 1,2 jam itu nggak sama dengan 1 jam 20 menit loh. Soalnya saya punya murid yang kayak gitu, dia kira 1,2 jam tuh 1 jam 20 menit. Nah, kalau ditanya selisih, berarti kita tinggal tulis 2 kurang 1,2. Tentu jawabannya 0,8, tapi 0,8 jam. Yang diminta adalah menit, berarti kita kali deh dengan 60. Jangan lupa, musuhnya desimal adalah perkalian. Kita ubah jadi 8/10 kali 60. Lalu kita coret. Jadi jawabannya 48 menit, bukan jam ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat-lihat nih, ternyata jawabannya benar. Gitu ya. Jadi soal ini tuh bagus karena dia nggak terlalu susah. Tapi memang ngitungnya yang pernyataan 3 tuh ngitungnya banyak banget. Harusnya sih lebih ke ini ya. Misalnya kayak pernyataan 2 tuh ditanya yang Y-nya. Yang X-nya maksud saya. Terus pernyataan 3-nya baru nanya selisih. Gitu. Bila perlu, pernyataan 1 tuh ditanya X. Pernyataan 2 ditanya Y. Baru pernyataan 3 selisih. Gitu loh. Jadi nggak ngabis-ngabisin banyak waktu. Gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar bukan cuman kamu yang nilai TKA-nya bagus ya. Sampai jumpa di video nomor 11. Bye-bye.